Sang direktur tidak sengaja terjatuh ke lantai, namun secara tak sengaja menemukan boneka yang diberikan anaknya di tempat sampah. Dia langsung menangkap anak laki-laki itu dan dengan marah bertanya, mengapa hadiah dari anaknya bisa berada di dalam tempat sampah. Melihat semuanya terbongkar, anak laki-laki itu terpaksa mengaku. Barulah sang direktur tahu, ternyata istrinya pernah datang ke kantor bersama anak mereka, dan bahkan meninggalkan sebuah dokumen. Mendengar itu dia langsung panik mencari di atas meja, namun tiba-tiba melihat kertas putih yang dicoret-coret anaknya. Dia memungutnya dan membuka. Ternyata itu adalah surat cerai dari istrinya. Baru saat itu direktur tersadar bahwa istrinya benar-benar ingin bercerai dengannya. Melihat tanda tangan dirinya di surat itu, pikirannya langsung kembali ke hari ulang tahun anaknya. Saat itu dia justru bermain di taman hiburan bersama cinta pertamanya dan anaknya. Tanpa sadar semua itu dilihat oleh istrinya dari kejauhan, agar anaknya tidak sedih. Istrinya hanya bisa menangis sambil memeluk anaknya. Malam harinya saat merayakan ulang tahun anak, dia melihat foto direktur bersama cinta pertamanya di ponsel. Saat itu dia sangat kecewa. Langsung menyadari bahwa perjuangannya selama 7 tahun, tetap tidak bisa mendapatkan hati suaminya. 7 tahun lalu, dia hamil setelah mabuk dan bersama sang direktur. Direktur pun mengusulkan pernikahan secara diam-diam, dan meminta anak mereka memanggilnya paman. Selama 7 tahun wanita itu bertahan demi pria tersebut. Namun kini hubungan direktur dengan cinta pertamanya semakin dekat. Setiap ada waktu, dia selalu menemani cinta pertama dan anaknya. Seolah merekalah keluarga sebenarnya. Melihat semua itu, wanita itu pun memutuskan untuk meninggalkan sang direktur. Kemudian dia menelepon profesor dari Laboratorium Nasional, mengajukan permohonan untuk mengikuti proyek tertutup selama 50 tahun. Syarat satu-satunya adalah membawa serta anaknya. Profesor langsung menyetujuinya, dan berjanji akan memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, serta memintanya menyelesaikan urusan keluarga dalam 5 hari. Namun saat pulang ke rumah, dia mendapati direktur baru pulang pukul 3 pagi. Sang direktur bahkan lupa bahwa hari itu ulang tahun anaknya. Saat melihat kue ulang tahun di atas meja, istrinya memberikan jimat keberuntungan, dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari anak mereka. Saat itu direktur merasa sangat bersalah. Dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun, namun anaknya sudah tertidur pulas. Saat itu istrinya mengeluarkan surat cerai yang sudah ditandatangani, dan membukanya ke halaman terakhir agar direktur ikut menandatangani. Tapi tepat pada saat itu, direktur menerima telepon dari cinta pertamanya. Begitu tahu bahwa rumah cinta pertamanya mati listrik dan dia ketakutan, direktur tanpa ragu langsung menandatangani surat itu, lalu pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, istrinya datang ke kantor untuk mengundurkan diri. Namun baru keluar dari kantor, dia melihat direktur dan cinta pertamanya berpelukan. Kali ini dia tidak marah, justru maju dan menggoda mereka. Setelah itu dia pun berbalik dan pergi. Melihat itu direktur langsung panik. Segera menarik istrinya masuk ke dalam kantor, mengatakan bahwa dia punya hadiah untuk anak mereka. Istrinya sempat mengira bahwa dia masih peduli. Namun setelah membuka kotaknya, ternyata isinya adalah boneka anjing. Padahal dia masih ingat, anaknya pernah digigit anjing, sehingga kini sangat takut pada anjing. Namun sebagai ayah, direktur sudah melupakan hal itu. Bahkan saat itu dia masih sempat mengusulkan agar ibu dan anak itu pergi berlibur beberapa hari. Karena beberapa hari ke depan, dia akan membawa cinta pertamanya dan anaknya tinggal di rumah. Mendengar itu istrinya benar-benar kecewa. Dia langsung membuang boneka ke tempat sampah, lalu berkemas dan bersiap pergi bersama anaknya. Namun melihat anaknya masih enggan meninggalkan ayahnya, dia memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi. Saat itu direktur membawa cinta pertama dan anaknya pulang ke rumah. Begitu melihat istrinya, cinta pertamanya langsung terkejut. Karena direktur belum pernah mengumumkan hubungan mereka di kantor. Melihat situasi itu, direktur buru-buru berbohong dan mengatakan istrinya adalah kerabatnya. Istrinya hanya diam